Selamat pagi Bapak dan Ibu. Nama saya Bidan Vini Novitasari. Ada yang bisa saya bantu Bapak dan Ibu? Enggak Bu, Bidan mau Iya. nanya. Saya kan suntik KB. Iya. Pengennya ganti yang bagus gitu, apa sih? Suntik KB yang 3 bulan mau. Ganti yang Ganti lebih yang lama lebih gitu. lama. Oh gitu. Maksudnya Iya. yang KB jangka panjang ya Bapak dan Panjang. Ibu. Ini sebelumnya si ibunya masih menggunakan KB suntik? Masih ya. Masih. Oh, jadi pengen ganti gitu ya. Iya. Jadi kalau mau menunda agak lama gitu ya punya Iya. anaknya ya. Mm-mm. Heeh. Jadi itu kalau misalnya KB jangka panjang itu istilahnya yang rekomendasi ya maksudnya itu oleh pemerintah juga ada 2, yaitu IUD dan implan. Ada juga metode operasi pada pria atau pada wanita yang dinamakan tubektomi dan vaksektomi. Tetapi kan kalau misalnya ibu ingin istilahnya mempunyai anak kembali ya, tapi ini pengen dijarakannya kehamilannya agak panjang, itu memakai ya 2 itu, IUD dan implan. IUD itu kalau misalnya masyarakat bilangnya itu KB spiral gitu. Jadi IUD itu ya Bapak dan Ibu ada 4 jenisnya. Yang pertama itu Copper T, Copper 7, Multilode dan Lipus Loop. Semua kegunaannya sama nih Bapak dan Ibu, cuma dibedakan dari jenisnya saja ya, maksudnya bentuknya. Tetapi yang standarnya di Indonesia itu adanya Copper T. Ya, Copper T itu berbentuk T, nanti dimasukkan ke dalam rahim ibu seperti itu ya. Nggak gede-gede amat sih Bapak dan Ibu, jangan serem, takutnya mikir aduh segede apa, kecil kok gitu ya. Jadi keuntungannya memakai IUD itu kalau istilahnya di bahasa masyarakat mah sering dibilangnya itu spiral ya. Jadi keuntungan memakai spiral itu adalah praktis dan ekonomis. Jadi kan karena sekali pakai kan, kalau KB suntik ya Bapak ya Ibu yang KB suntik 3 bulan yang Ibu alami lah, 3 bulan sekali harus ke bidan. Kalau ini istilahnya udah sekali pakai, tetapi nanti dijarakkan waktunya untuk pemeriksaan ulang. Jadi untuk yang pertama kali itu nanti seminggu setelah pemakaian bila tidak ada keluhan. Tetapi kalau misalnya besoknya ada keluhan setelah pemakaian, ya cepat-cepat gitu datang gitu ke bidan terdekat atau ke puskesmas gitu. Cuma kalau tidak ada keluhan 1 minggu setelah pemasangan nanti. Kemudian setelah itu 1 bulan setelah pemasangan. Setelah 1 bulan pemasangan, 3 bulan setelah pemasangan, baru setelah itu 6 bulan setelah pemasangan gitu. Jadi maksudnya tidak terlalu seperti KB suntik 3 bulan ya, harus 3 bulan sekali kembali ya untuk mengulang KB ya. Kemudian keuntungan IUD atau AKDR itu praktis dan ekonomis. Kemudian itu efektivitasnya sangat tinggi Ibu. Jadi kalau untuk kegagalan itu istilahnya jarang lah yang memakai IUD itu. Misalnya kalau kata orang-orang mah istilahnya jebolan gitu ya, jebol kan banyak yang pakai KB kok jebol apa gimana gitu. Ya kalau IUD atau spiral sih insya Allah enggak sih ya, jadi jarang ditemukan kasus gitu. Kemudian AKDR dapat efektif, AKDR itu IUD ya atau spiral itu dapat efektif segera setelah pemasangan. Jadi nggak usah menunggu reaksinya gitu, reaksi KB-nya itu langsung gitu, efektif gitu. Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan. Kalau sekarang begitu, misalnya si tetehnya misalnya hamil lagi ngelahirin, kalau misalnya tapi masih seperti ini tindakan masih di rumah sakit, jadi udah melahirkan itu langsung dipasang gitu. Langsung dipasang Iya, itu ada seperti itu. Kemudian itu kesuburan segera kembali jika pemakai ini si spiral. Jadi misalnya teteh udah cabut spiral nih, jadi kebanyakan kesuburannya langsung kembali, tidak misalnya menunda-nunda gitu. Langsung istilahnya ada yang misalnya beberapa minggu atau beberapa bulan langsung hamil gitu. Jadi kan istilahnya tidak penyesuaian lagi gitu kan. Kalau misalnya hormon mungkin penyesuaian lagi ya, kalau ini langsung gitu. Kemudian itu yang saya tadi bilang, metodenya jangka panjang ya tadi Ibu Bapak ya pengen KB yang jangka panjang ya, ini salah satu alternatifnya. Maksudnya bisa sampai 5 tahun gitu. Terus tidak mempengaruhi istilahnya kalau Bapak dan Ibu berhubungan seksual gitu. Jadi kalau misalnya kata orang
orang di luar sana takutnya ngeganggu, takutnya copot apa, itu sebenarnya cuma mitos saja, sebenarnya tidak gitu. Banyak pasien saya pun yang menggunakan spiral atau IUD tidak istilahnya sampai copot atau gimana saat berhubungan, ya itu mungkin mitos yang beredar aja ya di masyarakat. Kemudian keuntungannya lagi dari spiral atau IUD itu sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat. Kan kalau misalnya kita pakai pil kan udah minum belum ya tiap hari ya kan gitu, udah minum belum ya atau udah apa. Terus kalau pakai yang suntik juga sama, kita harus inget kan waktu habis suntik bulannya gimana kayak gitu kan. Kalau ini mah kan enggak gitu. Terus kemudian itu tidak ada efek samping, nggak ada efek samping yang terlalu bagaimana. Cuma memang ada mungkin ya sebagian orang. Cuma kalau yang yang spiral atau IUD ini minim gitu ya Pak ya. Efek sampingnya tidak yang terlalu seperti apa gitu. Kemudian kalau misalnya untuk yang sudah melahirkan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kan ada yang kata saya tadi ya, program pemerintah itu setelah melahirkan langsung dipasang IUD. Nah, itu tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI gitu ya. Nggak ngaruhin gitu pakai IUD itu buat nete apa gimana gitu, ASI-nya nggak ngaruh. Kemudian itu tidak ada interaksi dengan obat-obatan, jadi ya istilahnya ya aman lah, termasuk ya yang spiral atau IUD itu. Tetapi selain itu juga ada kerugiannya itu mensnya lebih banyak dan lebih lama biasanya teh kalau yang pakai IUD itu ya ibu bapak. Kemudian sering ada yang sakit atau pusing kayak gitu sih, ada yang perdarahan kayak gitu. Cuma memang kejadian seperti itu jarang sekali sih ditemukan gitu, yang memakai spiral ya atau IUD. Kemudian itu ada yang terjadi perdarahan dan sedikit nyeri setelah dilakukan pemasangan, tetapi akan menghilang dalam waktu 2 hari. Jadi mungkin ya penyesuaian setelah pemasangan ya. Nah, kemudian tetapi tidak dianjurkan untuk pemasangan dilakukan pada wanita dengan infeksi menular seksual. Cuma kan bapak dan ibu kan tidak ya, misalnya kalau yang wanita itu misalnya terdiagnosa atau infeksi menular seksual itu tidak boleh memakai IUD atau spiral ya. Kemudian itu spiral atau IUD itu hanya bisa dilakukan itu oleh tenaga medis, sama seperti KB-KB yang lain gitu ya Pak dan Ibu ya. Cuma bedanya kalau spiral itu dimasukkan ke dalam rahim seperti itu. Kemudian itu kita beralih ke implan ya. Implan pernah denger lah kali ya Ibu juga ya, suka ada tetangganya atau yang pakai implan atau bagaimana ya Bapak ya. Jadi implan itu seperti susuk, ada 2 ya. Jadi 2 terus implan itu dipasangnya di sini di bawah kulit ya, di tangan, di lengannya ya. Sekarang itu bentuknya kan dulu kan bermacam-macam ya, ada yang 5 gitu ya. Tapi sekarang itu susuknya hanya 2 Pak. Nanti dibentuk biasanya seperti V gitu di sini gitu. Kemudian itu keuntungan implan itu adalah ya sama yang seperti IUD tadi, perlindungannya jangka panjang sampai 5 tahun implan ya. Kemudiannya itu ya sama seperti IUD tadi, pengembalian tingkat kesuburannya cepat setelah pencabutan. Misalnya nih teteh sudah memakai, tapi misalnya 2 tahun kemudian teteh pengen hamil atau 3 tahun kemudian pengen hamil, dicabut nih si implannya. Nah itu pengembalian tingkat kesuburannya cepat gitu. Kemudian itu kalau misalnya implan itu ya itu tidak memerlukan periksa dalam, maksudnya di pemeriksaan pada area vagina, karena kan ya memang di kulit kan, di bawah kulit ya. Kemudian sama tidak mengganggu ASI juga ya, maksudnya implan dan spiral yang jangka panjang yang tidak terlalu mengganggu produksi ASI gitu ya. Kemudian istilahnya yaitu dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Yang kata saya misalnya teteh mau hamil lagi gitu ya, misalnya 2 tahun ke depan kan ini jangkanya 5 tahun nih misalnya bapak ibu, misalnya si ibunya pengen istilahnya
3 tahun pemasangan pengen dicopot, pengen cabut ya bisa, pengen hamil ya bisa gitu, tidak mempengaruhi itu gitu. Jadi langsung nggak apa-apa dicabut itu. Iya dicabutnya tapi tetap Iya, ke bidan atau ke puskesmas. Cuma Bisa. bisa Ayudi juga sama tadi spiral juga, misalnya Tiba-tiba kepengen punya kayak anak. iya misalnya nih 2 tahun setelah pemasangan spiral atau pemasangan implan, si ibu ya bapak ya pengen tiba-tiba pengen punya anak nih, Iya. pengen dicabut gitu Bisa ya nggak apa-apa, bisa datang aja ke bidan atau puskesmas gitu. Tapi ada juga nih kerugian implan itu, menyebabkan yaitu perubahan pola head, berupa misalnya kayak suka bercak-bercak darah ya headnya, terus itu suka ada keluhan-keluhan nyeri kepala, misalnya pusing kayak gitu kan ya, pening, terus kan istilahnya suka nyeri pada bagian ini kan, ini kan tadi kan istilahnya di insisi ya namanya ya, di apa pakai nanti kan dibius tuh ceritanya kan, ininya biar baal ya kalau bahasa orang sini kan, biar baal biar nggak kerasa, nanti kan istilahnya ada sedikit dikasih kayak lubang sedikit gitu pakai pisau kesehatan buat dimasukkan itu si siapa implannya itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk memakai implan atau misalnya memakai IUD, menurut saya dua-duanya juga sangat baik ya, itu sih terserah bapak dan ibu saja. Karena misalnya memakai ini kan semuanya jangka KB jangka panjang lah gitu ya bapak dan ibu. Cuma bedanya kalau yang spiral itu dipasangnya di dalam rahim, kalau misalnya si implan itu dipasangnya di bawah kulit sini ya gitu. Dua-duanya juga istilahnya tidak boleh terlalu yang ngangkat yang terlalu berat-berat. Tapi kan yang berat-berat juga apa sih ya yang nggak yang meja banget yang apa lemari sendiri diangkat kan ya gitu. Jadi kembali lagi saya kembalikan kepada bapak dan ibu, karena kan keputusan itu kan pada pasien ya, ingin istilahnya memakai KB apa, apakah yang IUD, apakah ingin yang implan gitu. Bagaimana, silakan didiskusikan IUD aja. ya. Jadi gimana? Mungkin IUD aja kan. Oh, jadi mau IUD aja ya. Jadi untuk misalnya pemasangan IUD itu mungkin nanti saya jadwalkan dulu ya Bu ya, dilihat dulu jadwalnya. Nanti misalnya saya minta nomor telepon ibu aja ya Pak ya. Nanti istilahnya saya jadwalkan mungkin antara besok atau 2 hari ke depan ya, nanti saya akan telepon dulu bapak dan ibu ya. Biasanya kita jadwalkan dulu untuk pemasangan IUD ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi bapak dan ibu, apa sudah cukup? Udah puas lah. Sudah jelas ya bapak? Jelas. Ya, ya. Terima kasih ya bapak dan ibu atas kunjungannya gitu. Nanti saya telepon ya ibu ya bapak ya, Ya, terima kasih, untuk Bidan, pemasangan ya. Ya. Terima kasih.